Halo guys, selamat datang di podcast Dunia Lain Roy Kiyoshi. Untuk kamu yang akan dengerin podcast ini, jangan lupa ya share podcast ini ke sosial media kamu. Dan jangan lupa komen podcast ini. Thank you. Belum bosan kan kalian dengerin cerita horor dari aku? Semoga tetap setia ya mendengarkan. Kali ini aku akan berbagi cerita horor nih yang sudah dikirimkan ke aku. Kisah kali ini menceritakan kisah horor yang dialami oleh Mas Valen. Mas Valen seorang pegawai atau karyawan di salah satu perusahaan di Jakarta. Valen walaupun single, dari hasil keringatnya sendiri telah mampu membeli sebuah rumah dengan ukuran yang cukup besar di salah satu perumahan pinggiran Jakarta. Rumah yang dibelinya termasuk bangunan lama namun luas. Karena masih single dalam kehidupan sehari-hari, Valen ditemani oleh seorang pembantu setengah baya yang bertugas membersihkan rumah dan masak. Seperti biasa, sang pembantu mencuci baju di sore dan malam hari, sehingga menunggu Valen pulang kerja. Sore itu, setelah Valen sampai di rumah, sang pembantu berniat mencuci baju Valen di sumur belakang rumah. Tapi ketika mau ke sumur untuk mencuci baju, sang pembantu kaget karena melihat ada nenek-nenek rambut panjang sedang sisiran di bibir sumur. Sang pembantu pun diam terpaku, dan ember yang dibawanya pun dibuang ke lantai saking takutnya dan kagetnya. Nenek-nenek yang di sumur itu posisinya membelakangi sang pembantu. Dengan wajah pucat, sang pembantu terdiam dan mendengarkan sang nenek bicara dan menghadiknya. "Kamu jangan ganggu tempat ini. Ini rumahku. Pergi kamu. Pergi." Kata sang nenek secara misterius. Secara spontan sang pembantu teriak kencang sekali. Tolong. Valen yang sedang di ruang tengah mendengarkan suara teriakan pembantu itu. Tanpa pikir panjang, berlari ke sumur takut ada apa yang terjadi. Sampai di sumur, dilihatnya sang pembantu duduk terkulai di lantai dengan wajah pucat pasi. "Ada apa mbak? Tanya si Valen ke pembantu. Sang pembantu pun menceritakan apa yang dilihatnya barusan. Dan seperti ada suara menghardiknya untuk meninggalkan sumur itu. Ketika Valen melihat ke sumur, sang nenek yang duduk di pinggiran bibir sumur pun sudah lenyap. Apa yang dialami sang pembantu tidak hanya sekali, namun rupanya berkali-kali. Nenek itu selalu datang di saat menjelang maghrib tiba. Namun, suatu hari ternyata tidaklah di saat menjelang maghrib. Sang pembantu pun digoda-goda sang nenek yang sedang menyisir rambut di malam hari menjelang tidur. Di saat malam itu, dari ruang tengah menuju kamarnya, sang pembantu melewati kamar yang kosong itu. Maklum, rumah Valen memang terdiri dari beberapa kamar dan tidak semua kamar terpakai. Saat melewati kamar kosong itu, sang pembantu dikejutkan lagi dengan sosok nenek tua dengan pose yang sama menyisir rambut di depan cermin. Sontak sang pembantu teriak, Tolong! Teriakan sang pembantu membuat Valen kaget dan lari-lari. Katanya, "Mas Valen, itu ada nenek-nenek di kamar itu," ucap sang pembantu sambil menunjuk kamar di mana sang nenek berada. Lantas, Valen menenangkan hati sang pembantu. Perlahan, Valen beranjak menuju kamar yang dituju oleh sang pembantu. Namun Valen tidak melihat apa-apa, hanya tempat tidur dan lemari yang ada cerminnya. Karena adanya gangguan-gangguan dari si nenek yang menyisir rambut itulah, sang pembantu akhirnya tidak kerasan dan pamit untuk tidak bekerja lagi pada Valen. Akhirnya,
Valen dengan berat hati mengiyakan maksud sang pembantu untuk resign. Setelah kepergian sang pembantu, akhirnya Valen sehari-hari hanya hidup sendiri di rumahnya yang cukup besar itu. Hari itu seperti biasa, Valen berangkat kerja pagi-pagi menuju ke kantornya dan pulang di saat menjelang maghrib atau malam hari. Suatu hari sepulang kerja, si Valen yang hobinya memasak sengaja membeli bahan sayuran untuk dimasaknya. Menjelang maghrib tiba, sampailah Valen di rumah dan bergegas ke dapur bermaksud memasak. Namun, alangkah terkejutlah dia. Saat dia melewati kamar di dalam rumahnya, terdengar sayup-sayup suara lingsir wengi. Hati Valen pun tiba-tiba berdegup kencang dan menghentikan langkahnya pas di depan kamar itu. Ucapan sambil bergumam lirih, siapa yang nyanyiin lagu lingsir wengi itu ya? Valen pun dengan sesama mendengarkan lagu itu. Seolah tak bisa bergerak dan suara itu pun seperti menariknya untuk membuka kamar dengan lebar. Kamu nenek-nenek itu kah yang kemarin menakuti pembantuku? Ucap Valen. Di sela-sela lagu itu ada suara sang nenek menganggilnya. Valen, Valen. Suara panggilan itu seorang menarik Valen untuk mengetahui lebih lanjut siapa sebenarnya sosok nenek itu. Valen pun terkejut dan terbelalak matanya ketika melihat ada nenek-nenek tua membalikkan badannya dengan memakai baju lurik coklat, sambil menyisir rambutnya yang panjang di depan cermin yang ada di kamar itu. Nah, lagi seru dengerin podcast ini, Dunia Lain Roy Kiyoshi. Gak bosan aku ingetin kalian, jangan lupa share podcast ini di sosial media kalian ya. Ajak temen, saudara, atau siapapun juga untuk dengerin podcast kita. Sontak Valen pun tertegun dengan apa yang dilakukan sang nenek di kamar itu. Valen seakan enggan melangkah lebih jauh masuk ke dalam kamar untuk mengetahui siapa nenek itu. Karena dia sadar hanya di rumahnya sendirian. Mau minta tolong ke siapa? Akhirnya Valen sengaja menutup kamar itu. Ketika Valen berdamai dengan hatinya untuk tidak merasa takut dan mau melangkah ke dapur, tiba-tiba ada suara lagi. Valen, Valen. Valen pun menjawab dengan kencang. Apa sih maumu, Nek? Ini tuh rumahku, jangan ganggu aku ya, ucap sang Valen kencang. Sang nenek pun dengan masih membalikkan wajahnya berkata dengan suara yang besar. Kamu tidak boleh tinggal di rumah ini. Pergi kamu. Ini adalah rumahku. Pergi, kata sang nenek. Dengan wajah ketakutan, Valen berusaha menenangkan diri sambil berkata, kamu jangan ganggu aku, ini rumahku, kata si Valen. Dengan rasa takutnya, akhirnya Valen berlari menuju rumah bermaksud minta tolong ke tetangga. Namun, dilihatnya sekitar rumah sepi, tak ada orang. Dengan menenangkan diri, Valen berusaha menata hati untuk tidak takut. Akhirnya, Valen memberanikan diri masuk kembali ke rumah untuk menuju dapur untuk memasak dan melupakan kejadian yang tadi. Segeralah Valen memasak makanan kesukaannya dan menyantap sendirian sambil menonton TV di ruang tengah. Setelah selesai dan beberes, Valen kembali menikmati acara TV di rumah sendirian. Tiba-tiba, dari luar rumah terdengar suara anak-anak kecil seperti bermain. Ya, di depan rumah Valen adalah rumah tetangga dengan 3 anak kecil yang mempunyai ayunan ditaruh depan rumahnya. Namun, karena malam itu hujan rintik, Valen pun berkata dalam hati, Lah, ini sudah jam 22 malam. Hujan lagi. Masa ada anak-anak bermain ayunan di malam hari? Apa mungkin ya? Valen berusaha cuek.
Namun suara itu semakin lama semakin berisik dan membuat Valen ingin tahu anak siapa sih yang bermain ayunan di malam hari begini. Sambil dengan rasa penasaran, Valen bergegas membuka pintu dan melihat ayunan milik tetangga depan rumahnya. Mata Valen langsung tertuju ke ayunan depan rumah. Loh, kok sepi? Suara anak-anak tadi kemana ya? Ucap Valen. Lalu mata Valen kembali menatap ayunan. Dan betapa kagetnya Valen. Ayunan itu bergoyang ke kanan dan ke kiri, seolah-olah ada yang sedang memainkannya. Ini apaan lagi sih? Kata Valen. Tadi digoda nenek-nenek dengan sisir rambutnya. Sekarang ayunan gerak sendiri. Apaan coba ini? Dengan nada kesel, Valen kembali ke rumah. Ketika membalikkan badan menuju rumah, Valen teriak, "Oh my god!" Dengan mata terbelalak. Dilihatnya lagi nenek-nenek itu duduk di ruang tamu dengan membalikkan badan. Valen sambil mengencak matanya untuk memperjelas penglihatan apa yang dilihatnya. Nenek itu hanya terdiam membalikkan badan dengan baju yang sama, baju lurik warna coklat, dengan rambut putih tergerai tak teratur. Valen menghentikan langkahnya di depan pintu dan berusaha teriak, namun tidak bisa. Valen pun ketakutan mengapa nenek itu selalu muncul di hadapannya. Berlarilah Valen keluar rumah dan minta tolong. Namun lagi-lagi tak ada seorang pun yang keluar rumah, mengingat hari ini sudah larut malam dan diiringi oleh hujan gerimis, membuat suasana menjadi sangat mencekam. Setelah agak lama, beberapa menit di luar, Valen kembali masuk ke rumah dengan langkah kaki perlahan, seperti orang ketakutan. Diintipnya terlebih dahulu dari balik jendela dari luar. Mata Valen langsung tertuju di kursi tamu. Perlahan, seperti orang ketakutan. Diintipnya terlebih dahulu dari balik jendela dari luar. Mata Valen langsung tertuju di kursi tamu. Perlahan Valen memasuki ruang tamu, namun sampainya di ruang tamu hatinya lega. Si nenek-nenek itu sudah tidak lagi menampakkan diri. Dengan cepat-cepat Valen kembali menutup pintu rumah dan bergegas menuju kamarnya. Valen pun berusaha menutup mata, namun tak bisa. Valen masih teringat sosok-sosok nenek-nenek itu. Sambil resah, Valen pun berusaha menenangkan diri. Malam semakin larut. Valen pun berusaha memejamkan mata, namun apa yang terjadi? Tidak tidur, namun malah jantungnya berdebar kencang. Sayup-sayup terdengar nenek itu menyanyikan kembali lagu Lingsir Wengi yang membuat bulu kuduk Valen berdiri merinding. Jantung Valen berdegup kencang karena ketakutan. Keringat dingin pun mulai mengucur di badannya karena ketakutan. Valen mencoba mendengarkan sesama dari arah kamar sebelah mana suara nenek itu. Dengan wajah yang pucat pasi, Valen kembali memberanikan diri untuk keluar kamar. Dinyalakanlah semua lampu yang ada di rumahnya, satu persatu. Valen menengok masing-masing kamar dan ternyata sang nenek itu tidak ada di kamar. Lalu, di mana suara nenek itu? Ucap Valen. Suara lagu Lingsir Wengi seakan menarik Valen menuju ke dapur. Berjalan perlahan dan menahan rasa takutnya menuju ke dapur. Namun di dapur pun tak ada siapa-siapa dan suara itu menutupnya. Keluar dapur menuju sumur di belakang rumah. Ucap Valen sambil menutup mata. Nenek-nenek itu rupanya beralih ke bibir sumur dan duduk sambil menyisir rambutnya. Kali ini benar-benar Valen melihat sosok nenek-nenek tua dengan sisir di tangannya yang sedang asik menyisir rambutnya yang berantakan dan sambil bernyanyi lagu Lingsir Wengi. Valen berusaha menahan amarah karena nenek-nenek itu selalu mengganggu kehidupan Valen, yang membuatnya tak tenang tinggal di situ. Valen berusaha menantang sang nenek. "Hai Nek, kenapa kamu selalu ganggu aku?"
dan memalingkan wajahmu, ucap Valen dengan nada keras dan marah. Setelah dibentak, sang nenek pun rupanya berulah. Nenek itu membalikkan wajahnya ke hadapan Valen. Sontak Valen melongo dengan tatapan mata yang tak berkedip. Valen kaget melihat wajah nenek ini ternyata hancur dan penuh darah. Dengan mata kanan yang agak menonjol ke depan dan sungguh mengerikan. Mulut Valen tak seolah menjadi kaku dan teriak pun gak bisa. Valen sepertinya mau pingsan melihat wajah nenek yang seram dan seakan-akan menerkamnya. Nenek itu hanya berdiri dan menatap Valen dengan amarahnya. Valen tertunduk diam 1000 bahasa sambil memejamkan matanya. Dengan harapan nenek itu segera enyah dari hadapannya dan kembali ke alamnya. Selang 1 jam, Valen hanya lemas diam tertunduk setengah pingsan. Mulailah Valen sadarkan diri, dia berada di pojokan sumur dengan badan yang sangat lemas. Dibukalah mata perlahan dan nenek itu sudah pergi. Valen lega, walau badannya merasa sakit dan jantungnya berdebar kencang. Mulailah Valen menuju ke kamarnya kembali. Pagi harinya, Valen menceritakan kepada tetangga sebelah rumah apa yang pernah dialaminya semalam. Sungguh mengerikan. Si tetangga pun bilang bahwa rumah yang sebelum dihuni Valen dulunya kosong lama dan tidak pernah dibersihkan oleh pemilik rumah. Akhirnya Valen minta tolong pada orang-orang yang bisa melihat dan membersihkan rumahnya dari gangguan makhluk jahat. Dan ternyata menurut orang pintar, nenek-nenek itu dulunya terbunuh di dekat sumur akibat pemerkosaan. Dan oleh orang pintar itu, si nenek-nenek itu dipindahkan dan didoakan. Setelah didoakan dan dipindahkan, nenek-nenek dengan sisir itu tidak pernah datang mengganggu Valen lagi. Terima kasih untuk kamu yang udah dengerin podcast ini. Terima kasih guys, love you all.